Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali di playlist kita yang berkaitan dengan framework UniGUI, gitu ya. Dimana pada video terakhir kemarin kita sudah sampai di desain form master data ya, teman-teman ya. Ini jadi ada uni employee, kemudian kita sudah coding beberapa codingan di sini. Jadi ini codingan untuk filternya, clear filter, kemudian di sini untuk kolom filternya. Jadi ketika dimasukkan filternya dia akan ke filter untuk gridnya. Jadi ketika kita running, nantinya jadinya seperti ini, gitu ya. Saya klik di sini dulu, kemudian saya klik di employee. Nah, di sini ketika kita filter akan muncul. Nah, di sini teman-teman belum muncul datanya, padahal di SQL7 ini kita sudah dapat ya datanya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 data yang sudah dimasukkan, tapi kenapa kita belum ditampilkan di dalam browsernya? Jadi kita harus tambahkan dulu query di dalam sini supaya menampilkan semua data yang ada di tabel employee. Jadi kita akan tambahkan codingan di sini ya, di frame employee. Nah, kemudian kita event ke form frame on grid ya teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi codingannya udah saya copy di sini, saya buat. Ini saya tinggal copy aja di sini ya, untuk mempercepat waktu. Jadi ini ada FD query employee, itu adalah diambil dari sini ya, FD query employee. Kemudian di sini ada query standar. Jadi pertama kita clearkan dulu, dihapus query awalnya kalau misalkan ada codingannya. Kemudian kita tambahkan untuk query-nya. Jadi di sini ada variabelnya adalah like. Like itu adalah untuk menampilkan karakter yang ada kata-kata di dalam like ini. Jadi like di sini kita kasih variabel adalah persen. Persen artinya adalah semua karakter. Jadi ketika kita tampilkan pertama kali di from itu dipanggil, di create, kemudian dia akan menampilkan semua nick dan juga semua nama tanpa terkecuali, gitu ya. Kemudian baru kita open query-nya, ditampilkan di open dataset-nya, baru akan nampil datanya di dalam grid-nya, gitu ya teman-teman, akan nampil di dalam sini, gitu ya. Jadi kita close dulu, kita coba tes, kita running. Oke, nah kita restart lagi, enter. Oke. Nah, di sini sudah nampil teman-teman ya. Kita ketik di sini adalah contohnya adalah Fajar atau Sarah gitu ya. Nah, seperti ini. Atau ini saya hapus, kemudian saya ketik di sini 6. Nah, dia akan ngeputar seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba masukkan data baru di sini. Nah, di sini ada 3, 4 contohnya adalah 1, 2, 3 kali. Namanya Edi gitu ya. Contohnya. Nah, di sini tanggal lahirnya kita isi jenis kelamin perempuan, di sini agamanya contohnya adalah Islam, di sini lahirnya di Jakarta. Oke, saya simpan di sini teman-teman, gitu ya. Nah, di sini sudah simpan. Coba kita tutup lagi, gitu ya. Kita buka lagi. Nah, ini di sini masih ada datanya teman-teman. Tapi data si Edi tadi dia masuk ke sini. Coba kita lihat isi datanya. Oke, nah di sini ada null ya teman-teman. Nah ini adalah kelemahannya kalau misalnya kita nanti masukkan ke dalam filter ya. Jadi kalau kita filter nanti di data string, kemudian kita menggunakan query yang seperti itu gitu ya, yang seperti ini tadi, menggunakan persen gini ya. Dia harus nggak boleh null. Jadi kalau null, namanya kita kasih null, nanti akan datanya malah nggak muncul. Jadi kelemahannya seperti itu, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah sebagai filter 2 ini ya. Coba kita namanya kita kosongkan, nanti apa yang terjadi? Namanya saya isi di sini. Nah, saya kosongin ya teman-teman ya. Kemudian saya tutup. Biasanya dia nggak akan ambil datanya semuanya. Nah di sini ya, di sini nggak akan ambil ya. Kita lihat di sini. Padahal datanya ada sebenarnya. Nah di sini. Ini 0. Padahal 33 ada, sini 0. Karena 0 berarti dia dianggap like-nya itu query like di sini. Yang ini.
ya, dia nggak akan bekerja. Makanya dianggap itu nggak ada filternya gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi bagaimana menanganinya? Untuk menanganinya kita kasih di sini adalah yang di filter ini nggak boleh nol ya teman-teman ya. Jadi harus kita isi default-nya gitu ya. Oke, kita coba isi dulu default-nya. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Dan ini biar nampil dulu adalah kita harus hapus dulu aja ya, biar nggak bingung nanti. Delete from di sini. Ya, where sama dengan ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita hapus dulu aja yang namanya ini tuh ada nolnya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang 3 itu hilang. Oke, berarti kita akan kasih default. Caranya gimana supaya kita insert itu ada isinya. Jadi kita di if mainnya di event sini ya, every query employee. Di sini kita main propertinya adalah insert, after insert. Nah, kita isi di sini, yaitu kita isi field yang ada di sini ya, teman-teman ya. Klik kanan, field editor. Klik kanan, all file. Ya. Nah, ini kita isi defaultnya, cari property name-nya di sini. 12 kita taruh di sini. String titik 2 sama dengan ini, jangan, makanya kita isi supaya nggak nol ya, kita isi strip aja dulu. Nah, seperti ini ya, nama juga sama, name-nya nah, seperti ini. Kita copy aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk JK juga sama. Tanggal lahir kosongkan saja karena dia tipenya tanggal. Atau mau ditambahkan default juga boleh. Kita coba yang string dulu aja biar cepat ya. Agama, tempat lahir, ya. Alamat, mode yang status, nah ini terus ya teman-teman ya. Nah kita kasih default seperti ini aja. Nah seperti ini, kita tinggal copy aja di sini. Oke, untuk date kita kasih default tanggalnya tanggal hari ini aja ya. Dot as date time. Di sini titik 2 sama dengan no aja. Nah, seperti ini. Nah, dia akan ngambil data dari komputer kita tanggal hari ini. Oke, kita coba running. Nah, di sini master employee. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini tanggalnya udah keisi, semuanya defaultnya dalam minus ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nol nanti di tabelnya, jadi otomatis nggak akan membuat bug di grid yang kita buat ini. Gitu ya. Oke, tambahkan di sini. Ini adalah 333 tadi ya. Sini kita masukkan juga kom. Nah, seperti ini. Oke, position. Oke, teman-teman, di sini nggak boleh kosong karena di sini adalah foreign key, gitu ya. Jadi di departemen ini nggak boleh kosong. Jadi kita harus isi, gitu ya, karena minus ini nggak ada, gitu ya. Jadi seperti ini aja. Hanya kita masukkan di sini, kita harus buat lookup. Jadi file lookup untuk mengacu ke tabel departemen, gitu ya. Tabel departemennya belum ada, kita akan buat untuk tabel departemennya ya.
Jadi teman-teman buat tabel ini departemennya taruh di sini ya teman-teman ya. Jadi ada satu menu lagi namanya departemen. Kemudian ada jabatan, jabatan bisa dimasukkan di position sini. Tinggal ditambahkan aja satu namanya departemen. Jadi kita akan tambahkan di sini tabel departemen sudah ada. Jadi kita lihat di sini. Ini ya. Nah ini harusnya ada isinya ya. Nah ada satu, jadi nggak boleh selain satu, karena ini ada foreign key di sini. Nah di sini ada foreign key, di employee-nya ada foreign key yang mengacu ke departemen. Jadi kalau misalnya di departemen itu nggak cocok nilainya dengan yang ada di sini, kalau dalamnya ada satu, nanti kalau kita isi dua nggak akan bisa karena hanya ada satu. Jadi kita tambahkan nanti. Jadi kita isi di sini default-nya adalah sementara satu, sekalinya satu ya di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita coba balik lagi di sini yang atas. Saya hapus di sini. Ya. Jadi kita defaultnya satu, jabatan kita harus ini ada foreign key juga. Jadi kita coba ngajuk ke position, gitu ya. Select bintang from ini ya. Ini karena kosong, berarti nggak mau dia. Masih ada manager juga. Gitu. Jadi defaultnya kita isi dengan satu. Di jabatan satu, kemudian departemen kita isi dengan satu supaya nggak error. Seperti itu. Ya, oke kita tambahkan lagi di sini tabelnya di tabel position tambahkan di sini jadi top. Ada beberapa, dua ini adalah supervisor contohnya. 3 contohnya staff ya. Nah ini nanti teman-teman ambil data ini ya di apa namanya di uniguinya dilinkkan ke tabel ini. Kemudian apalagi departemen ya. Nah, 2 ada procurement ya. Financing namanya. 3 accounting dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, oke, kita sudah isi di sini gitu ya. Ini sudah defaultnya 1 dan sudah, berarti kita tinggal ke sini. Oke, datanya sudah benar. Berarti kita tinggal ke sini teman-teman. Kita akan linkkan di sini. Saat ini untuk misi jabatan ini masih nggak ada harusnya nge-look up ke tabelnya ya. Jadi kita akan buat tabel lookup-nya. Nah, jadi kita tambahkan di sini adalah cari di uniguinya adalah lookup. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Ini gue kontrol. Jadi di sini adalah yang lookup. DB kumbobok, DB lookup, desktop, lookup kumbobok yang ini teman-teman. Di sini kan ada 2, kita tambahkan 2. Kasih nama di sininya. Data source-nya adalah employee. Lookup-nya adalah apa namanya? Pertama adalah departemen. Kemudian kita kasih nama di sininya adalah uni lookup, sini departemen ya, enter. Kemudian nama satu lagi. Oke. Ini kita isi dengan data source-nya adalah employee, data field-nya adalah jabatan. Kasih nama di sini lookup-nya adalah lookup. Ini teman-teman ya. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan FD query lagi di sini ya. FD query untuk jabatan dan juga departemen ya. Kita cari di sini
file dark-nya. Nah, file dark di sini kita cari FB query. Satu, sini dua. Tambahkan FB query jabatan. Ini FB query ya. Tambahkan data source-nya ya. Tahu data source-nya ini. Tambahkan data source untuk masing-masing FB query ini. Di sini adalah jabatan ya, kita arahkan ke jabatan. Ini kita arahkan ke departemen. Ini kita ganti data DS departemen. Ini ganti DS jabatan. Oke, sudah kita tambahkan di sini query-nya. Select bintang from jabatan. Posisi jabatan apa position ya teman-teman ya? Position ya. Ya. Secure. Oke, ini oke dulu. Propertiesnya belum kita isi, connection-nya. Nah, isi dengan ini. Oke, kita execute. Nah, itu teman-teman. Kemudian klik kanan di sini, field editor. Klik kanan, field editor, atau file. Ini juga sama. Tambahkan di sini. Select bintang from main ya. Oke. Klik kanan field editor add all file. Oke, sudah gitu ya. Kemudian pasangkan ke sini. Ini adalah ini departemen. Berarti di sini teman-teman arahkan di sini. Di resource. Nah, ini diarahkan ke apa ini? Jabatan ya, berarti jabatan. Kemudian key file kita isi dengan jabatan ID. Kemudian list filenya dengan jabatan name. Ini juga sama, ini diarahkan ke listnya ke departemen. Key filenya adalah departemen ID, kemudian list filenya adalah departemen name. Kemudian kita tinggal masukkan di sini, di grid-nya, diklik, kemudian masuk ke kolom. Oke, nah, di kolom yang departemen kita linkkan di sini, editornya kita arahkan ke lookup departemen, gitu ya. Ini jabatan juga arahkan ke lookup jabatan, gitu ya. Baik, kita lebarin dulu ya teman-teman ya. Mana ya lebarnya ya. Kolom kita tambahkan. Kalau enggak dari sini aja kelihatan. Nah, di sini kita lebarkan ke samping. Nah, ya. Oke, kita sudah simpan. Kita shutdown dulu di sini. Kita running kembali, simpan, running kembali. Oke, sudah. Nah, oke, kita lihat di sini apakah sudah muncul. Nah, ini belum muncul teman-teman karena kita belum masukkan query-nya di codingannya. Jadi kita masukkan di onGrid-nya. Ya, tinggal copy aja di sini. Nah, ini kita copy. Ctrl C.
satu gitu ya. Ini kita hapus saja. Terus ini jadi FG query jabatan select bintang from apa tadi, position ya, position. Ini juga kita ganti, tinggal copy. Ini kita ganti jadi FG query apa tadi, select employee jabatan departemen ya. Nah, departemen nanti seperti ini. Oke, kita shutdown, kita running lagi. Oke, kita enter start employee, geser ke sini, kita isi. Nah, di sini udah muncul teman-teman, staff otomatis 3 ya. Di sini kita ganti counting 3. Di sini kita ganti jadi purchasing 2. Kita ganti jadi staff 3. Seperti itu ya. Ini munculnya kode-kode. Kita akan munculkan untuk namanya. Jadi kita akan tambahkan di sini. Namanya kita munculkan juga dalam sini. Jadi di employee kita bikin lookup-nya. Query editor. Salah ya. Field editor, kemudian kita tambahkan add new file. Ini kita ganti LK itu lookup, LK jabatan. Ya, jadi tipenya itu string, mana string? String di sini kita ganti jadi 80. Oke, tipenya adalah lookup. Ini key filenya adalah karena jabatan berarti adalah jabatan. Di sini datasetnya adalah ke jabatan, ini jabatan ID, di sini munculkan jabatan name, kemudian klik OK. Klik kanan lagi, klik kanan lagi, kemudian new file, LK namanya adalah departemen. Ini ya teman-teman ya, string di sini saya isi dengan 80, lookup diisi dengan departemen, di sini ke departemen, di sini diisi dengan departemen ID, di sini muncul departemen name. Kemudian kita tambahkan di kolomnya sini, kolom gridnya, tambahkan 1, 2. Nah ini kita isi dengan file name-nya adalah apa tadi, LK departemen. Nah, ini LK jabatan. Kita tinggal ganti aja di sini. Titelnya di sini adalah departemen name, gitu ya. Ini kita ganti jadi jabatan name. Gitu. Nah, lihat di sini jadinya ini kita geser departemen deketin ke departemen, jabatan ke jabatan. Jadi kalau kita lihat di gridnya jadinya seperti ini ya. Nah, di sini jabatan ini. Kecilin aja di sini. Mana ya? Kelihatan ya. Seperti itu. Dan kita coba running, gitu ya. Shutdown, kita running kembali. Oke. Ya, oke, master employee di sini. Nah, kita geser ke samping, di sini sudah muncul ya departemen 3 ini accounting gitu ya. Kita ganti di sini jadi oh salah, ini salah ya ID-nya. Ini apa ini? Jabatan. Ini jabatan. Oh kebalik ya teman-teman, harusnya di jabatan ini departemen ya. Nah, oke ya, ini 2 jabatan. Oh benar jabatan. Tapi di sini adalah isinya purchasing jabatannya.
Nanti kebalik ya teman-teman ya untuk editnya ya. Jadi kita salah tadi, berarti salahnya ada di lookup-nya berarti ya. Oh, di sini. Kita lihat di kolomnya yang salah tadi. Nah, ini ya. Departemen harusnya lookup-nya ke departemen, benar ya. Kemudian jabatan lookup ke jabatan. Oke. Kita lihat di sini. Departemen, itu lookup kemana? Oke, kemudian data source-nya. Oh, oke, salah di sini teman-teman ya. Ini bukan ke jabatan tapi ke departemen. Nah, jabatan ID, oke, dihapus dulu ininya. Ini juga dihapus. Nah, kita bisa ganti sekarang. Nah, oke ya. Departemen ID di sini. Departemen name. Ini juga sama. Ini dihapus dulu departemen ID-nya. Ini juga sama. Ini nanti jadi jabatan. Kemudian K-nya jadi jabatan ID. Di sini jadi jabatan name. Nah, oke. Simpan. Kita running lagi. Oke, sudah. Kita coba tanya lagi teman-teman ya. Oke, master employee. Nah, di sini, oke, departemen ID kita ganti di sini. Purchasing, dari sampingnya juga muncul ya. Kalau kita muncul di sini juga bisa. Accounting, otomatis samping sini juga akan berubah. Kita ganti ininya jadi HRD, dan departemen ID-nya akan berubah juga jadi satu. Ini juga sama teman-teman ya. Ini juga sama, supervisor atau manager. Di sini akan berubah jadi satu. Ini juga sama, saya ganti jadi supervisor, di sini jadi dua. Oke, teman-teman, ini untuk melengkapi di master data employee, silahkan dibuat seperti ini. Nanti kemudian teman-teman tambahkan di sini ada master employee, master position, tambah satu lagi di sini ya, namanya adalah departemen, gitu ya, master departemen seperti tadi. Kemudian ada leave tab, ada permit tab sesuai dengan yang sudah dicontohkan di dalam master data employee. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.